Selamat malam semuanya. Senang sekali nih semalam ini saya di The First Ever Xiaomi Number One Festival. Perkenalkan saya Kiki Aulia dan kali ini ditemani partner saya yang paling fenomenal, Bobby Mandela. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar saudara Rujuk? Oh begini ya, gini ya. Oh, Selamat datang di acara teman-teman semua di acara The First Ever Xiaomi Number One Festival. Wow. Hari ini Xiaomi akan bawain 5 entertainments, 5 surprises dan 10 giveaways. Nah, seperti yang udah kita ketahui nih, Bob. Apa tuh? Masuk tahun 2020 semua orang berubah menjadi virtual. Semua jadi virtual. Aktivitasnya. Jadi tahun 2021 adalah era di mana semuanya makin berubah jadi virtual banget, Bob. Jadi sekarang kita semuanya kerja di rumah, sekolah dari rumah, Olahraga di rumah. Iya, betul Naik banget. sepedanya sekarang di rumah loh. Iya, kan beda lagi ngetren banget. sekarang kan? Iya. Bahkan nonton konser juga virtual. Pokoknya serba di rumah semuanya. Ada yang tahu banget apa yang bisa lo rasain? Apa tuh? Xiaomi tentunya. Xiaomi udah pasti paling bener, karena ini kan The First Ever Xiaomi Number One Festival, Ya, toh? betul. Itu sebabnya Xiaomi menghadirkan konsep baru ke dalam acara mereka hari ini. Dan nggak cuma kasih konsep baru aja nih, Bob. Apa aja tuh? Di acara ini tentunya bakal ada banyak banget kejutan. Wow. Dan tentunya nih, selain kejutan-kejutan yang ada nih, dan biar nggak boring semuanya walau di rumah aja, kita juga harus pinter memilih gadget yang tepat. Jawaban akan virtualisasi di dalam era sekarang. Iya. Makanya nih, untuk mendukung produktivitas gue, Ya. gue tuh selalu milih dan gue pakai Xiaomi. Wah, gue setuju banget tuh, Bob. Nah. Buat kerja, bikin konten semuanya udah ada di One Stop Entertainment, Bob. Hiburan juga kan? Iya. Hiburan segala macam, lu ngeliat screen time lu pasti lebih banyak di HP lu dong. Pasti lu nggak bisa Iya. kemana-mana sekarang. Jadi untuk support semua kesibukan gue yang padatnya tuh, ya nggak bisa dihitung lah karena wah. Ya gua lu kan padat banget. orang sibuk banget, cuy. Abis. Tadi dari sini dari mana-mana kan lu. Tapi nggak kaya-kaya ya. Itu dia. Makanya nabung, Cup. Makanya gue juga pengen ngasih tahu kalau Xiaomi mau launching 2 produk terbarunya. Wow. Penasaran nggak lo? Kalian penasaran nggak nih? Pastinya desainnya oke banget. Yang di layar kaca juga pasti penasaran, Bob. Parah. Stylish, pasti fitur kameranya juga lebih ciamik. Semua penasaran nggak? Harganya berapa? Itu dia yang gue pengen cari tahu karena gue udah siapin nih. Kita akan bahas semua produk spesial dari Xiaomi. Pokoknya kalian semua harus stay tune di acara The First Ever Xiaomi Number One Festival. Dan acara ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube channelnya Xiaomi, di IG Live-nya juga, Twitter dan juga video.com. Gue punya semua tuh di handphone gue. Gue juga ada. Tentunya di Xiaomi. HP gue Xiaomi. Iya. Dong. Line up acaranya juga seru nih. Wah. Ada sesi sharing with Country Director of Xiaomi Indonesia, Alvinse. Dan juga ada launching produk terbaru dari Xiaomi pastinya, Bob. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu buat para Apa tuh? gamers nih, Oh. nongkrong bareng RRQ Players. Timnas. Timnas bisa dibilang juga. Tapi orang paling jago-jago tuh, panutannya orang dede-dede sekarang main game online itu. Itu dia. Dan Iya. juga nanti akan ada yang bisa menggugah selera kalian. Apaan Bob. tuh? Ada masak-masak dengan produk AIoT terbaru dari Xiaomi. Dan pastinya ada banyak giveaway ya dari Xiaomi yang bisa kalian dapetin. Tapi caranya coba Cup. Ya caranya gampang banget, lu cuman pantengin postingan Instagram dari @xiaomi.indonesia untuk melihat caranya. Wajib untuk nonton setiap segmen ya, karena di setiap segmen ada kunci jawabannya, Bob. Ada clue-cluenya. Iya. Jadi lu harus ngikutin setiap segmennya. Ntar ada hint-hint tersembunyi Iya. yang lu satukan akan menjadi hadiah buat lu. Lu harus fokus Kalau berhasil terus. jawab. Jadi Yoi. jangan kemana-mana, pantengin terus. Ya, dan tanpa panjang lebar nih Ya, ya, ya. kita mau kasih tahu gimana ribetnya kerja dari tim Xiaomi bisa bertahan sejauh ini. Bahkan dinobatkan sebagai brand nomor 1 dengan volume shipment paling tinggi di Indonesia di kuartal 2 tahun 2021. Gue salah satu orang yang beli tuh, Bob. Dan pertumbuhannya juga cepet. Ya. Pertumbuhannya cepat di antara brand smartphone lainnya ya. Terus kira-kira apa yang mau mereka lakukan ke depannya nih? Itu dia, Kira-kira. Bob. Kita Ya. penasaran banget gitu. Gimana sih mereka bisa bertahan, berinovasi terus untuk menghadirkan yang terbaik, Bob. Luar biasa, makanya now please welcome Mr. Alvinse and tim Xiaomi Indonesia. Silahkan. Thank you, Kiki and Bobby. Thank you, Xiaomi fans, for celebrating Number One Festival with us tonight. I'm Alvin, Country Director of Xiaomi Indonesia. As you may know, Xiaomi Indonesia had an amazing Q2 2021. According to Canalys Research, Xiaomi Indonesia, for the first time ever, became the #1 smartphone brand in Indonesia with 28% market share and 112% YOY, the fastest growth in the smartphone industry. We could not have done this without our Xiaomi fan support, our media friends, journalist friends, our KOL, as well as, of course, our business partners. So thank you once again, Xiaomi fans, for backing us. Now that we're #1 in Indonesia,
We are so pleased and excited to see such amazing products to be able to be offering to our Xiaomi fans. We have the Redmi 9A, Redmi 9C, and Redmi 9T getting into the top 10 best-selling smartphones ever in Q2 this year. And not just that, as you know, Xiaomi is a trend-setting lifestyle company featuring both smartphones and AIoT lifestyle products. So we have smart TVs, smart laptops, smart watches, Mi Band 6, and so many more of your favorite AIoT products made available officially in Indonesia today. We can't wait to continue pushing amazing smartphones and AIoT products at honest pricing so that more Xiaomi Indonesia fans can truly have fun with a lot of these smart products. So tonight, we will together celebrate the success. We have prepared a lot of surprises for you, and you won't just be hearing from me. Tonight is a night where you can also hear from other Xiaomi Indonesia team leads. So I'm sure it's gonna be amazing, it's gonna be exciting. So let's get started. My top priority after Xiaomi becoming the #1 smartphone brand in Indonesia is to stay true to our mission. Our mission of delivering amazing products at honest pricing so that more Indonesian consumers can enjoy the fun that technology and innovation brings. We are one step closer to fulfilling this mission. But at the same time, there are still so many users in Indonesia who have not been able to afford a smartphone, a great smartphone, a Xiaomi smartphone. So we still have a long way to go and a lot more work to do. So we're very excited to continue delivering this mission to the best of our ability and to as many Indonesian consumers as possible. Oh wow! All right, I think I'm ready. So let's see what you have prepared for me. Great. For me, it is very important to be friends with our users. This is in fact one of Xiaomi's philosophy. We do not treat our customers as a transaction. We actually develop and value the friendships. From another angle, I myself am also a consumer electronics user, and I can empathize. When you actually have a new product, you have many questions. Sometimes you'll face some small issues. And it is very important for the head of a consumer electronics brands to be able to be there for the users when such questions arise. So I really want to continue making friends with a lot of our Indonesia Xiaomi fans, and I hope that after the pandemic, we can actually have more fans gathering and meet in person. So that way, the Xiaomi spirit could be further spread to more and more Indonesian consumers to be friends with our users. I think I know who to pick. Let's pan the camera over to Manish, the Deputy General Manager of Xiaomi Indonesia. Thank you, Elvin. Hey, Mi fans. Hi, this is Manish Tang. I'm the Deputy GM of Xiaomi Indonesia. So happy to be here and to answer all your questions. How do we decide? I think at the core, it's the same Xiaomi philosophy. Bring the best products with the best specs and great quality and honest price. We try to match them with the market fit in Indonesia. But there are three main factors we look at. The first one, we look at the current and the historical performance of our products, and all the best sellers out there are a clear validation of what people want. We double down on them. Second, we do a periodic market study and figure out the potential gaps and opportunities and try to bridge that as well. Third, the last and not the least, we are constantly in touch with our fans and keep asking them for their feedback, their pain points, their requests, their needs, and make sure our products can bridge that as well.
So those are the three main reasons that we look at to decide what phones to bring here. Wow, sure, bring it on. Are we launching phones every month? But I mean, isn't it a good news for our Mi fans? They have so many phones to choose from now. But I do understand the question though. Xiaomi is launching way many phones compared to what we launched in the couple of years before this. And there are valid reasons for this. We launched a new brand called Poco, and we are trying to build our own portfolio under Poco brand. So if you combine Xiaomi and Poco together, you might feel like there are too many phones, but they are actually two separate brands. So that's where you feel there are too many phones. Second, we always got this feedback from our fans that they wanted more high-end phones, and we did not have many offerings. So we increased our offerings from, starting from 5 million IDR to all the way up till 17 million IDR. Now you have phones like Mi 10T, Mi 10T Pro, Poco F3, Mi 11, Mi 11 Ultra to fulfill those needs. And third, Xiaomi recently became #1 smartphone brand, and thanks to our fans. So now we have way more people and we have to serve so many different needs. So we need to make sure we have one phone for everyone's need. Okay, for this one, I'm going to pass it on to my dear colleague, Haris. Thank you, Anis. Hi, Mi fans. My name is Haris Prasetya, Head of Retail Xiaomi Indonesia. So Xiaomi has strategically expanded for the last 2 years, making our products accessible for everyone. Right now, we have more than 300 stores, 3,000 Mi partners, and also we have 3,000 manpower in our field. We are not stopping there because we have a target to expand thousands more stores until the end of this year. Our dream is to give us, the user, the best shopping experience where they don't have to worry on getting the best price and all the promoter helping them to choose which product suit best for them. I'm curious what Xiaomi fans will asking to me. Let's go. We certainly support government regulation and prioritize our customer health in these situations. Hence, we change our strategy by running Mi Store from Home, a program in order to continue providing our best service for all of the Xiaomi fans. So they can contact us through our WhatsApp number to order all the Xiaomi products, and of course, we will deliver to their home. Okay, now we will pass the question to Woro. Let's go. Thank you Pak Haris. Halo Xiaomi fans, perkenalkan saya Woro Prastio dari Departemen After Sales Xiaomi Indonesia. Saya adalah Senior Support Engineer untuk Xiaomi Indonesia. Halo Xiaomi fans. Jadi untuk perbaikan kalian tidak perlu khawatir karena jaringan service center kami itu ada di 150 titik di seluruh Indonesia, di mana ini bisa mengcover hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dan selama masa pandemi ini kalian tidak perlu khawatir karena kami ada layanan pick up delivery. Jadi kalian cukup menghubungi ke hotline Xiaomi untuk mendapatkan layanan ini. Jadi nanti kalian akan diatur untuk pengambilan unitnya lalu diantar kembali ke tempat kalian setelah selesai perbaikan. Lalu kami ada jaminan perbaikan dalam 5 hari kerja, di mana dengan jaminan ini kami meyakinkan bahwa perbaikan tidak perlu lama-lama dan jadi kalian bisa menikmati handphone kalian tanpa perlu menunggu terlalu lama. Oke, Xiaomi fans, mau tanya apa nih?
Kami bekerja sama dengan teknisi-teknisi yang bersertifikat untuk meyakinkan dan memastikan bahwa produk kalian tertangani oleh profesional. Dan kami pastikan produk kalian diperbaiki as good as new. Okay, I shall pose the question to Novrinda. Novrinda, over to you. Thanks, Boro. Hi, fans. I'm Novrinda, and I'm the Senior Finance Manager in Xiaomi Indonesia. So during the pandemic, indeed, we are all assigned to do work from home, and we have to maintain social distance with others. However, this challenge have motivated us to develop a new way to communicate with the team more effectively. In this situation, communication is the most important way. Wow, burning question. Let's see. I personally feel grateful to join this company that values sincerity and teamwork. I was surrounded by highly driven, sportive, and smart people, and our working environment also really support us to achieve our goals. In Xiaomi, you can learn how to think fast and strategically in every project, and always motivates us together to bring amazing product at honest price. Back to you, Alvin. Thank you, Novrinda. I trust that you have enjoyed the Q&A with our team leads. They and I will continue to be friends with all our Xiaomi fans. We will continue to listen to your feedback and deliver amazing products at honest pricing. Now, before you tune out, this is the first time we're doing a number one festival. So we've prepared a lot of special giveaways for you tonight. So I advise you to sit back, relax, and enjoy the show while staying alert on these special clues that are sprinkled across the show tonight. All right, so enjoy. Let me know what you think. And for now, back to you, Kiki and Bobby. Bye-bye, Xiaomi fans. Luar biasa. Itu dia. Thank you Mr. Alvin and team Xiaomi, very inspiring for us. Wow, Paham nggak lo? Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris ya? Bisa transport. Ternyata seribet itu ya tim Xiaomi mendapat peringkat pertama di Indonesia. Asli Bob, itu berbuah makanya Bob. You know what? It's a lot of work, you know. Ya. Sedap. Ya, gitu ngeresponnya. Iya. Dan ini konten yang penuh daging sih Bob menurut gua. Hari daging. Tebel bukan dong. Ini tebel banget Bob. Tebel banget ya. Tebel banget, nggak ada salahnya dan perfecto. Perfecto. Oh. Ya kan setiap kerja keras itu pasti akan dibayar dengan hasil yang maksimal Pasti, dong. Kerja Mensana incorpore sano. Salah dong. Salah ya tuh. Bineka Tunggal Ika ya. Oh iya benar. Ora et labora. Iya, dan itu Bineka Tunggal Ika Bob, berbeda-beda tapi tetap satu, apalagi didukung dengan tim yang super dan terus berinovasi untuk brand Xiaomi tentunya. Luar biasa. Wow, Lancar sekali sering MC pasti dia nih. wow. Nah, buat kalian yang tadi udah nyimak sesi sharingnya, kalian bisa lo ikutan giveaway-nya untuk dapetin hadiah spesial dari Xiaomi. Caranya gampang banget, bisa cek di Instagram @xiaomi.indonesia. Ya, jangan cuma ngecek aja ya, langsung di follow juga. Dan kalian wajib tonton ini setiap segmen ya, karena setiap segmen menghadirkan clue-clue yang pastinya akan membuahkan jawaban yang benar buat kalian. Nah, oke, sebentar lagi kita mau ngasih tahu apa sih HP terbaru yang di-launching sama Xiaomi. Oh. Dengar-dengar sih HP-nya mau di-launching itu jadi jagoannya Xiaomi. Jagoan Bob. Jagoan ini pasti udah ya pasti yang terbaik Bob. Kalau ibarat Mario Bros King Koopa nih, Saya tidak terakhir tahu. nih. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan panggil Calvin Nobel sebagai Product Marketing Manager Xiaomi Indonesia dan member dari JKT48 untuk present di depan kita semua nih. Ya, langsung aja kita sambut Calvin Nobel. Hi everyone, I'm Calvin, Product Marketing Manager dari Xiaomi Indonesia. Pertama kita mau ucapin terima kasih dulu untuk semua partners, jurnalis, KOL, and of course me fans yang ada di rumah. I hope you're all safe and well. Beberapa bulan kemarin kita ngerilis 2 produk seri Redmi Note. Redmi Note 10 5G dan Redmi Note 10S. Keduanya menyediakan fitur yang jauh lebih baik di kelas mid-range. Makanya kenapa mereka dijulukin sebagai jawarannya mid-range.
Kemarin kita sempat nanyain ke beberapa user tentang apa sih yang mereka nggak suka dari HP entry level. Banyak banget jawabannya. Ada yang nggak suka karena displaynya kurang tajam, kurang cerah, warnanya nggak dapet, kameranya juga sedikit burem, nggak sharp, nggak crisp. Terus ada juga yang ngeluh tentang prosesornya yang nge-lag. Ketika main game juga nggak nyaman, untuk berbuka aplikasi juga nggak enak, nggak lancar. Well, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. I'm very excited to announce one product yang akan menjawab semua masalah HP entry level. So, today, very excited to announce Redmi 10. Jagoannya 50 megapiksel. Dengan Redmi 10, gue yakin ini bisa menjawab semua permasalahan HP entry level lo. Udah gak sabar ya untuk lihat apa sih hebatnya Redmi 10 ini? Oke, nah HP yang keren juga harus dipresent sama orang yang kece. Bosen kali ngeliat gue mulu. Oke, for next session, gue akan manggil satu orang yang kece abis, tentunya juga cantik. Siska, the stage is yours. Hai semuanya, aku Siska JKT48. Nah, hari ini aku bakal bahas soal fitur kesukaan aku, kamera. Karena aku tuh suka banget foto-foto dan difotoin. Redmi 10 akan membuat standar baru untuk kamera entry level. Nah, biasanya kamera entry level lain cuma ngasih 13 megapiksel triple kamera. Ya, 13 megapiksel doang dan cuma 3 kamera. Gimana dengan Redmi 10? Sesuai slogannya, jagoannya 50 megapiksel. Redmi 10 punya resolusi yang jauh lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat quad kamera setup dengan kamera utama 50 megapiksel. Tapi apa sih bedanya dengan 13 megapiksel? Di sebelah kiri ada hasil foto HP lain yang masih pakai 13 megapiksel. Di sebelah kanan ada Redmi 10 dengan 50 megapiksel. Detailnya jauh banget ya bedanya. Dengan kamera 50 megapiksel, Redmi 10 ngasih gambar yang lebih high res dan tajam. Next, coba deh kita lihat hasil jepretan HP entry level lainnya. Hasilnya kayak gini doang. Coba kita lihat hasil dari Redmi 10. Wow, kebanyakan HP entry level lainnya nggak punya lensa ultrawide. Redmi 10 punya lensa ultrawide 120 derajat. Dengan lensa ultrawide, kamu bisa dengan mudah nangkap momen yang lebih luas. Misalkan lagi grup foto, atau misalkan mau foto-foto interior cafe yang kece-kece, seru kan? Jangan lupa, Redmi 10 punya 4 kamera. Ada lensa makro yang bisa ngambil detail gambar secara close up kayak gini. Dan pastinya buat aku yang demen selfie dan difotoin, Redmi 10 ini punya sensor depth yang bikin hasil foto aku jadi lebih keren, lebih bokeh dan yang pastinya lebih kece. Lagi-lagi kalau kita bandingin dengan kamera HP entry level lainnya, udah jelas Redmi 10 jagoannya. Yuk kita recap. Selain punya 50 megapiksel quad kamera, Redmi 10 juga punya berbagai macam fitur lainnya, seperti berbagai filter baik untuk foto maupun video, supaya hasil foto dan video kalian bisa langsung terlihat bagus dan kece dalam sekali sentuhan. So, HP entry level nggak harus punya kamera yang low res. Ngomongin soal low res, masih banyak nih yang ngeluh kalau misalkan HP entry level layarnya burik. Gimana ya dengan Redmi 10? Buat ini, aku akan oper ke teman aku, Z, yang akan bahas soal layar Redmi 10. Z, the stage is yours. Halo semuanya, aku Z dari JKT48. Aku nih suka banget nonton anime dan drakor, jadi menurut aku layar pastinya penting banget kan. Kayak yang Kak Siska bilang tadi, Redmi 10 bakal bawain standar layar yang baru di entry level. Kebanyakan HP entry level masih nawarin layar HD+. Apa sih bedanya dengan layar Redmi 10? Coba deh lihat. Layar HP entry level lainnya masih pakai resolusi layar HD+. Bandingin deh sama Redmi 10. Resolusi Full HD+ jauh lebih bagus dan tajam. Artinya konten yang kamu tonton juga bisa lebih maksimal dan lebih menarik. Bisa nonton Netflix HD loh. Selain layar HD, HP entry level lainnya juga masih pakai 60 Hz refresh rate yang standar dan pastinya nggak ada fitur Adaptive Sync. Yap, tentunya Redmi 10 nggak akan berhenti di sini. Pertama kali di seri Redmi layar 90 Hz dan tentunya tetap di resolusi Full HD+. Apa sih efek 90 Hz? 90 Hz akan ngasih efek smooth like butter. Kalau kamu scrolling sosmed ataupun browsing di handphone kamu, Redmi 10 bakal kelihatan lebih halus dan cepat. Gak cuma itu, layar 90 Hz-nya juga udah smart. Ada fitur Adaptive Sync yang bisa nyesuaiin konten yang kamu putar. Jadi, Redmi 10 bakal lebih efisien dalam penggunaan sehari-hari. Mau buat nonton,
main atau scrolling social media. Intinya, Redmi 10 udah ngebuat standar layar baru di HP entry level. Layar beresolusi Full HD+, refresh rate 90Hz dan juga pintar. Ngomongin soal layar, udah nggak zaman gak sih handphone punya poni? Redmi 10 udah pakai dot display yang kekinian, jadi nonton konten juga bakal lebih seru pastinya. Redmi 10 juga hadir dengan layar 6,5 inch yang luas. Jadi mau nikmatin berbagai konten juga tetap nyaman dan enak. Redmi 10 sekali lagi ngeset standar baru untuk HP entry level dengan menawarkan layar dengan spesifikasi modern. So, HP entry level nggak harus punya layar burik, tapi gimana ya buat performanya? Buat ini, aku bakal oper aja ya ke temen aku, Kak Jinan, buat bahas lebih lanjut soal performa Redmi 10. Kak Jinan, over to you. Hai semuanya, aku Jinan dari JKT48. Buat aku yang suka dan sering banget main game, performa HP itu tuh penting banget. Nah, Redmi 10 akan ngebuat standar performa baru di HP entry level. Nah, ini nih sering banget jadi permasalahan di kebanyakan HP entry level. Kenapa sih harus pakai chipset yang itu-itu aja? Well, pastinya Redmi 10 akan ngebawa standar baru di bidang performa. Untuk pertama kalinya di global, Redmi 10 menggunakan Helio G88. Wow, keren banget ya. Nah, kalian tahu nggak sih Helio G88 itu chipset terbaru loh. Dan Redmi 10 adalah HP pertama yang pakai chipset ini di dunia. Wah, keren banget ya. Soal performa, Helio G88 ini punya octa-core prosesor yang bisa support berbagai fitur kece yang udah kita bahas tadi. Selain itu juga ngasih performa yang luar biasa karena G artinya gaming. Wah, udah cocok banget berarti ini ya. Jadi Helio G88 ini bisa ngasih performa gaming yang tentunya oke juga. Berapa sih kira-kira skor Antutunya? Redmi 10 menggunakan Helio G88, skor Antutunya sebesar boom! 238.000. Besar banget ya. Nah, kalau kita bandingin juga dengan chipset lain, Helio G88 ini punya skor Antutu yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu Helio G80 atau P35, dan juga masih lebih tinggi dari Snapdragon 662. Wah, powerful ya berarti. Tapi kenapa ya bisa sekencang itu? Nah, pertama kalinya nih di seri Redmi. Boom! Wow! Redmi 10 punya RAM hingga 8 GB. Keren banget ya. Ini semua tuh berkat fitur memory extension yang ada di HP kamu. Dimana kamu bisa ambil ekstra memori dari storage kamu yang tidak terpakai dan juga bisa di-convert ke RAM hingga 2 GB. Nah, dengan kombinasi chipset dan RAM tadi, kamu tuh bisa dapetin performa yang lebih lancar dan juga lebih kenceng untuk semua situasi. Nah, Redmi 10 ini juga punya baterai yang gede loh, yaitu 5000 mAh yang akan support segala kegiatan kamu seharian. Untuk lebih tepatnya, kamu bisa dengerin 158 jam denger Spotify, 14 jam nonton YouTube, 8 jam main Mobile Legends, dan 30 jam teleponan sama member JKT48 lainnya. Wah, seru banget ya berarti. Dan pastinya semua itu juga didukung dengan storage yang luas hingga 128 GB. Besar ya. Dan kalau masih gak cukup, tenang aja. Jangan khawatir, kamu bisa expand sampai dengan 512 GB. Jadi berbagai foto dan juga konten-konten kamu itu pasti muat. Nah, untuk nge-charge, Redmi 10 udah support fast charging dan juga udah include 22,5 watt fast charger inbox. Dan untuk pertama kalinya nih di seri Redmi 10 punya reverse wired charging. Jadi Redmi 10 kamu itu bisa jadi power bank untuk nge-charge TWS kamu nih misalnya ya. Jadi sangat handy banget nih. Oke, to recap ya. Redmi 10 ini pastinya bisa ngasih performa yang luar biasa dengan berbagai fitur kayak chipset gaming, RAM yang gede, dan yang pastinya baterai yang tahan lama. Oke, udah pasti ya, jadi Redmi 10 ini berhasil ngatasin berbagai macam masalah soal performa dan juga baterai. Terakhir nih, buat temen aku yang paling fashionable, aku akan oper ya langsung ke temen aku, Kak Feni, silahkan. Hai, aku Feni dari JKT48. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang paling aku suka banget, yaitu desain.
Redmi 10 punya desain yang keren banget. Di belakangnya, desain kamera kelihatan modern dan mewah. Inspired dari desain kamera-kamera kelas flagship lainnya. Geser sedikit ke bawah, kita bisa ngeliat sisi Redmi 10 yang tipis dengan sudut yang melengkung supaya lebih nyaman untuk digenggam. Ujungnya juga flat, jadi kalau misalnya kamu selfie taruh di meja, ini pasti bisa banget. Redmi 10 juga punya desain 3D curve base yang overall lebih nyaman dan juga modern. Dan tentunya bobotnya hanya 181 gram, teringan di kelasnya dengan baterai 5000 mAh. Redmi 10 juga punya sensor sidik jari di samping yang sangat memudahkan kita untuk unlock handphone. Sensor sidik jari di Redmi 10 ini juga punya fitur baru dan pertama di Redmi series. Fitur ini namanya Double Tap Shortcuts, di mana kamu bisa double tap dan bisa akses berbagai macam fitur yang kamu mau. Nah, contohnya kamera. Biasanya kalau mau selfie atau mau foto-foto itu susah kan, kayak harus unlock HP, habis itu baru pencet kamera. Tapi karena adanya double tap, kita tinggal double tap lalu selfie deh. Mudah bukan? Ada satu fitur lagi yang gak kalah keren, yaitu speaker. HP entry level lain masih punya single speaker. Single speaker itu bikin suaranya kayak gini nih. Enak gak? Gak enak kan? Nah, Redmi 10 pakai dual speaker yang bikin suaranya jauh lebih enak. Apalagi kalau kalian suka banget nonton drakor sama kayak Z. Dan pastinya yang terakhir, warna dari Redmi 10. Ini adalah warna carbon grey, simple, minimalis, dan cocok buat semua orang. Coba lihat deh Z, pegang Redmi 10 carbon grey kelihatan simple dan minimalis, cocok banget buat Z. Nextnya ada Pebble White, pure and simple, kelihatan bersih dan elegan. Siska pegang HP Redmi 10 Pebble White kelihatan simple, tetap fashionable, dan kelihatan elegan banget ya. Dan pastinya yang terakhir, Sea Blue, my favorite. Glossy and vibrant dengan gradasi biru yang keren banget. Ini aku sendiri yang pegang. Gimana? Bagus gak? Bagus, terima kasih. Aku suka banget sama warnanya karena kelihatan pop banget, apalagi sama outfit yang lagi aku pakai kayak fashionable banget. Dan inilah semua warna Redmi 10, Carbon Grey, Sea Blue, dan Pebble White. Kira-kira siapa yang paling cocok pakai warna apa? Dan warna apa favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. HP entry level gak harus kelihatan culun. Redmi 10 udah punya desain yang keren, modern, dan tentunya secara fungsi juga banyak banget. Kayak dual speaker, sensor sidik jari di samping, IR blaster, dan lain-lain. Udah pasti Redmi 10 HP yang paling kece. Nah, last but not least, harga. Berapa sih harga dari Redmi 10? Untuk harga, aku akan share balik ke Kak Calvin. Kak Calvin, back to you. Thank you Fanny, Siska, Z, dan Jinan. Kalian pasti udah gak sabar banget untuk section berikutnya, yaitu harga. Berapa sih harga dari Redmi 10? Sebelum itu, kita recap dulu ya. Redmi 10, jagoannya 50 megapiksel. Of course, sesuai dengan slogannya, dia punya 50 megapiksel quad camera. Gak cuma itu, layarnya juga udah Full HD+, 90Hz, dan juga ada Adaptive Sync. Selain itu, dia juga udah punya dual speaker. Zaman sekarang harus lah ya punya dual speaker. Dan pastinya, prosesor terbaru Helio G88, khusus untuk Redmi 10. Oke, pasti kalian udah penasaran banget sama harganya. Coba kira-kira taruh dugaan kalian di bawah, di kolom komen. Kira-kira berapa sih harga Redmi 10? Apakah 3 juta? 3,5? Ada yang tulis 2,8? Kira-kira berapa ya? Oke, sebelum kita masuk ke harga, kita lihat dulu comparison-nya. Nah, kalau kita bandingin sama HP kelas entry level lainnya nih, udah jelas banget bahwa Redmi 10 ngasih standar yang jauh di atas HP entry level lainnya. Mulai dari display, kamera, performance, semuanya dikasih yang terbaik dari Xiaomi. Oke, gue nggak perlu lama-lama lagi nih. Kira-kira berapa harga Redmi 10? So, Redmi 10 dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Harganya adalah boom,
1.999.000. Luar biasa harga yang sebenarnya. Dengan spek yang ditawarkan, mempunyai standar baru di kelas HP entry level. Tapi tunggu dulu, ada satu spek lagi, varian 6GB dengan storage 128GB. Kira-kira berapa harganya? Oke, varian 6GB, storage 128GB, Redmi 10, jagoannya 50MP. Harganya adalah, boom, 2.399.000. Mulai dari 2.399.000 untuk varian 6GB dan storage 128GB. Lagi-lagi Xiaomi bisa memberikan harga yang sebenarnya dan pastinya produk yang luar biasa. Nah, kira-kira kapan sih penjualannya? Redmi 10 akan hadir dan bisa dibeli mulai dari tanggal 22 September jam 10 pagi. Eksklusif di Lazada, Akulaku, Mi.com, dan tentunya akan datang juga di official store Xiaomi lainnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan Redmi 10 mulai dari 1.999.000, don't miss out. Sekali lagi, udah jelas banget bahwa Redmi 10 menjadi standar baru entry level. Dengan spek yang ditawarkan dibandingkan dengan kompetitor di kelasnya, udah jelas jagoannya entry level. Nah, ngomongin soal HP entry level, Redmi 10 tentunya nggak sendiri. Ada keluarga jagoan entry level. Dengan Redmi 10 yang baru kita luncurkan hari ini, jagoannya 50MP, dan juga ada Redmi 9C, jagoannya kamera kece, dan yang pasti terakhir, Redmi 9A, jagoannya semua orang. Dan pastinya Xiaomi ingin menghadirkan produk yang terbaik untuk kalian semua dengan harga yang sebenarnya. Oke. Gue ngeliat komen yang di bawah udah rame banget. Banyak yang request satu produk lagi nih yang belum kita luncurin hari ini. Dan kali ini Xiaomi benar-benar mendengar apa sih yang Mi Fans mau. Kita akan bawa satu buah produk lagi. Nggak sabar? Oke. Kiki, Bobby, silakan. Siap, thank you Calvin. Gila, Sadis. ada Siska, Z, Jinan, dan Feni, thank you banget ya. Yoi, Calvin dan JKT48. Lu pengen ngomong Calvin Jeremy kan? Kak? Bukan, Calvin Harris tadi mau ngomongnya. Enggak. Bukan. Oke, jangan lupa 22 September ini kita borong Redmi 10. Aduh, nggak sabar banget ya. Auto beli aja udah, nggak usah pakai mikir 2 kali. Gue Coba udah tolong, order. Mas Calvin kita bisa beli duluan nggak sih nih? Udah nggak sabar, kita pengen jadi yang pertama soalnya nih. Biar di WhatsApp grup keluarga bisa punya itu semua. Iya. Ya, Redmi 10 kan jagoannya 50MP nih kan. Ya. Udah full HD plus, dual speaker. Harganya, wah, 2 jutaan aja cuy. Aduh. Ya kali nggak disikat. Ini Bobby salah 5 kali bisa beli Redmi 10. Iya bisa. Iya, jadi langsung sikat aja Bob. Ya, coba harganya terjangkau banget. Terjangkau dan kita bisa review ulang kali ya tadi yang diomongin ya. Iya. Ya nggak sih? Coba kita Bob. keunggulan Redmi 10 nih ya. Nih, pertama kameranya. Kameranya itu jagoannya kamera 50MP, Ciao. Di kelas entry level dengan resolusi yang paling tinggi. Gue jadi pengen beli 50 nih handphonenya. Buat apa 50 cuy? Biar kalau nyamain boleh tahu? pixelnya. Oh iya. Iya, biar Buat banyak lu aja. jajarin gitu aja ya? Iya. Oh. Dan displaynya nih Bob, Redmi 10 udah bikin standar layar yang baru. Apa tuh? Layar resolusi FHD+. Iya. Refresh rate-nya 90Hz dan ada adaptive sync-nya. Jadi tuh ya, Redmi 10 itu menggunakan Helio G88. Iya. Redmi 10 adalah pengguna pertama prosesor Helio G88 di dunia. Dan tadi yang lu bilang profesor, pasti yang bikin Redmi 10 ini profesor, Bob. Iya benar. Profesor desain terutama, karena Redmi 10 punya desain 3D curve back yang lebih nyaman dan modern tentunya. Itu sangat masa depan banget cuy. Ciamik, Masa Bob. depan banget. Bobotnya cuma 181 gram. Lebih enteng daripada kelingking lu. Wah, lebih enteng dari ini ya. Iya. Luar biasa. Gile. Paling ringan di kelasnya dengan kapasitas baterai tanah 5000 mAh. Bolak-balik Jakarta Jogja lewat Cipali nggak habis-habis tuh, Gak Bob. habis-habis. Iya. Bisa. Oh, Iya. dan ini kita ada giveaway lagi ya. Jangan Iya. lupa, ini kita ada acara giveaway nih. Pantengin aja di Instagram @xiaomi.indonesia ya. Kalian punya kesempatan dapat 1 unit Redmi 10 tentunya. Wah, itu caranya gampang banget Ya. karena kalian wajib tonton setiap segmen yang ada di sini sampai selesai untuk menemukan clue yang tersembunyi dan menjawab pertanyaannya. Jadi Yoi. jangan kemana-mana, pantengin terus. Setelah tadi kita udah dikejutkan dengan Redmi 10 yang akan launching di gua akhir terkejut. bulan ini. Gitu. Nah, produk berikutnya nih, produk yang ditunggu-tunggu sama Xiaomi fans. Udah pada denger belum nih? 2 hari yang lalu itu, Xiaomi Global meluncurkan Xiaomi
Pad 5. Wah. Terus banyak banget DM yang masuk untuk request supaya produk ini dibawa ke Indonesia. Yo, so tadi pagi kita kebetulan ngebawa produk ini ke Indonesia Iya, langsung ya. Langsung. Kita yang bawa, kita yang masukin ke Indonesia. dan Resmi. Iya. Kebetulan kita barengan sama Alvin. Ya, betul. Dia baru aja ngabarin kalau Xiaomi Pad 5 akhirnya dibawa ke Indonesia. Wow. Dan akan diluncurkan hari ini, Jup. Udah ada hari ini. Wow, Sekarang wow, juga. wow. Wow. So tanpa tunggu panjang lebar dan tedeng aling-aling. Jadi intinya Xiaomi itu ngedengerin banget apa yang dimau fansnya, Bob. Iyalah. Parah. Baru DM langsung dikabulin. Xiaomi lebih ngerti dibanding pacar-pacar kita, Bob. Wah, iya. Iya, gue mau ninggalin Pacar gue pacar kebetulan lagi di situ sih, jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Tinggalin Bob demi Xiaomi. Xiaomi lebih ngerti lo dibanding pacar lo. Betul. Xiaomi itu lebih ringan dibanding pacar lo, Bob. Bisa lo masukin kantong. Ya bisa, Iya. bisa. So tanpa tunggu panjang nih ya, daripada makin kemana-mana, kita panggil aja langsung perwakilan dari Xiaomi, Stephanie Cecilia sebagai Head of Public Relations Xiaomi Indonesia dan juga seorang konten kreator Aryo Pratomo Segario untuk peluncuran Xiaomi Pad 5. Ya, jadi sekali lagi pantengin terus postingan Instagram Xiaomi Indonesia untuk melihat clue-nya dan wajib juga untuk nonton setiap segmen ya karena di situ ada kunci jawabannya. Jadi langsung aja kita sambut Stephanie Cecilia. Silakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Cecilia, Head of Public Relations untuk Xiaomi Indonesia. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Tidak terasa 2021 tinggal 4 bulan lagi. Ngobrol sedikit ya tentang 2021. Selama 2021, semua hal yang kita lakukan secara virtual. Hal-hal yang biasanya kita lakukan di luar rumah, sekarang kita lakukan dari dalam rumah. Kita lihat sedikit yuk trennya seperti apa. Sekarang, hampir semua aktivitas kebanyakan kita lakukan dari dalam rumah. Mulai dari kerja dari rumah, gym dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan untuk nonton konser pun dari rumah. Kalau kalian punya aktivitas baru yang kalian juga lakukan dari rumah, bisa komen di bawah ya. Because of this trend yang serba virtual dan online, kadang ada saatnya di mana kita harus merasa memilih antara menggunakan smartphone atau laptop untuk keperluan sehari-hari. Seperti kayak harus memilih antara jagoannya 50 megapiksel Redmi 10 atau si Redmi Book 15. Sepertinya kita butuh sesuatu yang mengkombinasikan dua hal tersebut. Sesuatu yang ukurannya bisa menjadi everyone favorite. Coba kalian tebak kira-kira produk apa ya? Yes, it's a tablet. Pasti udah pada tahu, tablet yang tersedia saat ini di market, ada yang powerful tapi harganya cenderung lebih mahal. Atau opsi lain, harganya murah atau terjangkau tapi belum tentu powerful. Nah, Xiaomi selalu berusaha untuk memberikan inovasi terbaik untuk semua orang termasuk menyelesaikan masalah saya ataupun masalah kamu. Jadi kenapa harus milih? Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, please welcome Xiaomi Pad 5, everyone's favorite tablet. Hari ini saya memperkenalkan kalian dengan seorang content creator. Let's welcome Aryo Pratomo. Thank you Stephanie. Hai semua, kenalin saya Aryo Pratomo. Saya adalah seorang content creator dan juga entrepreneur yang kesehariannya cukup mobile atau bisa dibilang ada aja yang harus dikerjain setiap harinya. Selama di rumah, semuanya jadi serba online. Pasti pada pakai smartphone kan? Laptop juga pasti pada pakai kan? Pada kali ini saya akan kenalin ke kalian semua sebuah device yang akan menjadi everyone's favorite. Xiaomi Pad 5. Sebelum saya cerita tentang Xiaomi Pad 5, bagaimana produk ini membantu aktivitas virtual atau online saya di rumah, saya mau cerita sedikit tentang desainnya. Karena bagi saya, desain itu adalah bagian dari identitas seseorang yang bisa memperlihatkan kepribadian kita. Setuju nggak? Saya ini termasuk orang yang suka kesana kemari untuk mencari inspirasi, bahkan di dalam rumah. Paling nggak bisa tuh kalau cuma duduk di satu tempat seharian. Nah, karena itu desain dari Xiaomi Pad 5 ini cocok banget buat saya. Dengan bobot yang hanya 500 gram, serta bentuk yang tipis kurang dari 7 mm, membuat Xiaomi Pad 5 mudah dibawa kemana aja. Ngomongin mudah dibawa kemana aja, tapi kalau desainnya kurang oke kan kayaknya jadi agak males ya kalau dilihat orang. Nah, Xiaomi Pad 5 ini menurut saya desainnya sangat membantu looks kita untuk terlihat lebih punya good taste. Kenapa ini penting buat saya? Karena as a content creator dan entrepreneur, saya itu cukup pemilih dalam hal estetika. Dan Xiaomi Pad 5 ini sudah sangat memenuhi kebutuhan estetika saya. Dengan desain kamera belakang yang tipis, bikin overall look-nya jadi minimalis. Aluminium flat frames
yang membuat desain keseluruhan terlihat menyatu dan proporsional. Dan ada juga anti-glare matte finish yang bisa menghindari bekas sentuhan jari. So, Xiaomi Pad 5 tetap terlihat estetik. Ayo kita lihat Xiaomi Pad 5 ini punya pilihan warna apa saja. Salah satu warna dari Xiaomi Pad 5 adalah pearl white. Menurut saya warna ini sangat eye-catching dan minimalis banget dengan sedikit gradasi warna yang bikin jadi nggak monoton. Paduan warna putih mutiaranya cocok banget untuk kalian yang ingin terlihat elegan, premium, tapi juga masih ada sisi smartnya. Nah, kalau ini adalah warna favorit saya, Cosmic Grey. Karena overall looknya premium banget. Paduan warna hitam yang menurut saya cocok banget buat aktivitas atau acara apapun dan bisa bikin style jadi lebih keren dan profesional. So, udah lihat kan seberapa premium and how impressive design dari Xiaomi Pad 5 ini. Dengan anti-glare matte finishing, kita nggak perlu takut bagian belakangnya akan kotor karena sidik jari. Dan yang paling penting, overall design Xiaomi Pad 5 bisa banget untuk membuat kita menjadi terlihat fashionable, stylish, dan profesional. Tadi kita udah bahas tentang tren virtual atau yang biasa disebut the new normal. Tren inilah yang bikin saya ngerasa butuh layar dengan kualitas yang sangat bagus. Terutama as a content creator, kebutuhan kerja dan hiburan itu harus balance dengan cara yang senyaman mungkin. Saya mau ngasih tahu kalau Xiaomi Pad 5 ini memiliki kualitas display yang nggak perlu diragukan lagi. Kenapa? Pertama, layar sebesar 11 inci. Udah pasti akan lebih nyaman dan puas untuk ngelihat pekerjaan atau main video game. Bisa juga untuk video. Layar semakin besar, berarti resolusinya udah pasti tinggi juga dong. Display Xiaomi Pad 5 ini memiliki fitur-fitur flagship seperti resolusi WQHD+ dan HDR10 yang akan memberikan warna lebih kaya dan nyata. Oh, bicara tentang konten, Xiaomi Pad 5 ini juga memiliki 120Hz refresh rate, di mana teknologi ini bisa meningkatkan pengalaman scrolling to the next level. True display yang bisa bikin view experience kita lebih nyaman dalam keadaan cahaya apapun. Dan Dolby Vision Certified yang bisa ngasih standar cinema. Dan fitur yang sangat penting buat saya, low blue light. Kenapa? Karena ada momen di mana saya lagi nggak bisa tidur dan pengen baca artikel atau sekedar lihat informasi di social media. Fitur ini bisa ngejaga mata saya saat membaca dalam keadaan gelap. Oke, kita udah dapetin the best view experience. Kualitas layar Xiaomi Pad 5 ini nggak perlu diragukan lagi. Hal lain yang menarik dari Xiaomi Pad 5 adalah speakernya yang tidak hanya dual, tapi quad. Yes, ada 4 speaker system. Rumah nggak akan sepi lagi. Karena kita bisa bawa konsernya ke rumah. To make it more complete, Xiaomi Pad 5 ini adalah Cinema Standard. Karena sudah tersertifikasi Dolby Atmos dan Dolby Vision. Pengalaman nonton atau virtual concert kita akan jadi lebih seru dan berasa banget. Yuk, kita rangkum kehebatan display dari Xiaomi Pad 5. Di dalam layar sebesar 11 inci ini, kita udah bisa ngedapetin 120Hz refresh rate, WQHD+ resolution, and over billion colors. Warna terlihat jadi lebih nyata berkat DCI P3. Dan segudang fitur lainnya. It's super cool, right? Nah, bicara tentang tablet yang bisa mendukung aktivitas kerja atau hiburan secara virtual, maka performa adalah kuncinya. Xiaomi Pad 5 hadir dengan chipset flagship 800 series, Qualcomm Snapdragon 860. Xiaomi Pad 5 ini bisa unggul dalam performa multitasking agar kegiatan kita jadi lebih efisien. Aktivitas gaming pun udah pasti akan jadi lebih smooth dan tanpa lag. Dengan performa Xiaomi Pad 5 yang powerful, berarti kita bisa dengan smooth membuka multiple windows atau apps di waktu yang bersamaan. Bisa browsing kerjaan sambil ngelihat kegiatan lain. Tidak hanya 2 aplikasi, tapi juga bisa support sampai 3 aplikasi sekaligus. 3 things in one screen. Wow. Dan masih tetap smooth. Kelihatan banget kan seberapa powerful Xiaomi Pad 5 can be. Kalau udah ngerasa lelah sama pekerjaan, saya biasanya langsung main game di Xiaomi Pad 5. Dengan layar yang besar, kualitas display yang flagship, ditambah flagship chipset Snapdragon 860 dan juga quad speaker, ngegame pasti akan jadi lebih seru. Online meeting,
Kayaknya sekarang nggak bisa lepas ya dari hal ini. That's why penampilan di saat meeting dengan partner atau klien secara virtual itu penting. Xiaomi Pad 5 hadir dengan High Definition 1080p front camera, yang berarti kita akan tetap terlihat profesional saat online meeting. Dengan 13 megapiksel untuk kamera belakang, sangat bisa membuat aktivitas produktif seperti scan dokumen, atau bahkan foto instant moment di sekitar kita. Dengan semua fitur yang udah disebutin tadi, akan kurang kalau kita cuma bisa nikmatin dalam waktu beberapa jam saja. Most of tablet yang ada di market sekarang di kisaran 7000 mAh. Dan Xiaomi Pad 5 akan memberikan kapasitas baterai yang akan jadi everyone's favorite. 8720 mAh. Wow, ini adalah kapasitas baterai dari Xiaomi Pad 5. Super huge. Kamu bisa gunain Xiaomi Pad 5 ini seharian untuk berbagai aktivitas. 20 jam lebih untuk baca, 16 jam lebih untuk nonton video, 4 hari lebih untuk dengerin musik, 10 jam lebih untuk main game. Xiaomi Pad 5 ini udah pasti jadi teman kamu seharian untuk kegiatan apapun itu sepuasnya. Ya menurut saya, Xiaomi Pad 5 akan jadi everyone's favorite tablet. Bicara soal tablet, menurut saya fungsi tablet ini ada di antara smartphone dan laptop. Dan tablet akan terasa lebih lengkap kalau memiliki Xiaomi Smart Pen. Dengan bobot ringan 12,2 gram, sangat handy, saya merasa jadi lebih terbantu kalau tiba-tiba ada hal penting yang harus dicatat saat itu juga. Xiaomi Smart Pen tidak hanya hadir untuk mendukung aktivitas menulis. Ada 2 tombol yang masing-masing berfungsi untuk mendukung efisiensi kita. Tombol utama berfungsi untuk mengakses Swift Notes, tombol kedua berfungsi untuk screenshots. Begini nih cara penggunaannya. Tinggal klik tombol utama dan tahan. Kalian langsung bisa tulis hal penting yang perlu dicatat. Jadi nggak keburu lupa tadi mau nulis apa. Untuk tombol kedua, tinggal diklik and hold. Kalian bisa atur bagian mana yang mau di-capture. Very easy. Xiaomi Smart Pen mendukung dengan fast charging magnetic. Nggak repot, tinggal ditempelkan di sisi kanan atau atas kalau dari saya pegang ini. Dan bisa dibawa kemana aja sambil di-charge. Jadi segala hal penting tetap bisa kita catat kapanpun itu. Nah, untuk melengkapi ini, Xiaomi Pad 5 hadir dengan Xiaomi Keyboard. Karena inspirasi suka datang tiba-tiba, berarti saya juga harus ready untuk mencatat isi kepala saya ke dalam Xiaomi Pad 5. Jadi, being complete is a must. Bisa dilihat ya, ada banyak banget fungsi dan hal lain dari Xiaomi Pad 5 yang ngedukung banget aktivitas bekerja. Saya bisa jadi lebih produktif dan juga tetap enjoy the day dengan Xiaomi Pad 5. Oke, untuk merangkum itu semua, kita simak yuk video berikut ini. So, jadi gimana? Xiaomi Pad 5 ini is everyone's favorite tablet, right? Display and sound, check. Camera, check. Performance and battery, check. Design, udah pasti premium and portable. Oke, tapi gimana nih soal harganya? Well, Steph, the stage is yours. Thank you, Aryo. Kayaknya being produktif di rumah itu udah jadi new normal ya. Apalagi kalau kita punya produk yang beneran bisa support in every possible way. Seperti Xiaomi Pad 5 ini. Oke, sebelum kita masuk ke harga, let's recap. Xiaomi Pad 5 is everyone's favorite tablet. Pertama, Xiaomi Pad 5 ini punya layar 11 inci yang besar dengan resolusi dan refresh rate yang tinggi. Kedua, udah Dolby Vision dan Dolby Atmos certified. Kita bisa mendapatkan cinema experience di rumah, nonton virtual concert juga jauh lebih menyenangkan.
Ketiga, dengan baterai sebesar 8720 mAh, super besar di kelasnya, lasts for all day, even more. Keempat, kapasitas penyimpanan yang sangat besar mencapai 256 GB, di mana kalian bisa download banyak aplikasi tanpa takut kehabisan memori. Kelima, menggunakan chipset flagship Snapdragon 860 untuk mendukung aktivitas kamu sehari-hari. Desain yang minimalis juga dengan sentuhan yang sangat stylish. Tentunya juga akan dilengkapi dengan Xiaomi Smart Pen dan Xiaomi Keyboard. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tablet lainnya yang ada di market, Xiaomi Pad 5 ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa menjadi everyone favorite tablet. Dengan spesifikasi yang bisa dibilang flagship ini, kira-kira berapa ya harga Xiaomi Pad 5? Xiaomi Pad 5 everyone's favorite tablet. Untuk 6GB plus 256GB harganya adalah Rp4.999.000. Sekali lagi, Xiaomi menghadirkan produk yang luar biasa dengan harga yang sebenarnya. Hanya dengan Rp4.999.000, Xiaomi Pad 5 surely is going to be everyone's favorite. And it's always honest prices with Xiaomi. Xiaomi Pad 5 mulai akan bisa dibeli pada tanggal 28 September mulai jam 12 siang. Kalian bisa mendapatkan Xiaomi Pad 5 secara eksklusif melalui JD.id, Akulaku, Mi.com, dan Mi Shops. Dan juga akan segera hadir di offline channel lainnya. Dan yang gak kalah penting, Xiaomi Smart Pen dan Xiaomi Keyboard juga akan segera hadir. Tunggu kabar selanjutnya di akun sosial media Xiaomi Indonesia. Thank you for tuning in di acara peluncuran Redmi 10 dan Xiaomi Pad 5. Xiaomi akan selalu kembali untuk membawakan inovasi untuk semua orang di Indonesia. Tunggu dulu, masih ada lagi acara yang gak kalah seru. Spoiler alert, akan ada pro player dari RRQ dan juga seorang juara MasterChef. Kira-kira apa ya? Kiki and Bobby, take it away. Terima kasih Stephanie dan Aryo Pratomo. Wah, Xiaomi ini emang paling bisa memanjakan para fansnya ya. Asli Bob. Gila, selain HP, ada lagi pad super canggih dengan spek yang berkualitas. Wah, luar biasa. Kalau ngomong kualitas, Xiaomi itu adalah kualitas yang sebenar-benarnya Bob. Kualitas adalah Xiaomi. Iya. Yoi dong. Sebenar-benarnya kualitas adalah Xiaomi. Nah, baru gue omongin tadi, kok lu ulang? Nggak gue jelasin aja, iya, biar mempertajam lah. Yo. Xiaomi Pad 5 yang memiliki desain sangat portable, Bob. Dengan ketebalannya cuma 6,8 mm dan berat cuma 500 gram. Memiliki display sangat bagus dengan layar 11 inci. 11 inci, Bor. Wah, itu nyaman banget, lu bisa nonton, Bisa main nonton game segala apa, macam bisa banget. Dan Iya. Xiaomi Pad 5 juga memberikan keseimbangan yang sempurna. Si Xiaomi Pad 5 ini karena keseimbangannya sempurna untuk nonton film juga memberikan ruang lebih untuk pekerjaan, Bob. Apalagi didukung dengan 4 speaker dengan sertifikasi Dolby Vision. Dan Dolby Atmos juga. Berasa kayak di bioskop. Ini jawabannya ketika bioskop belum buka. Xiaomi Pad 5 jawabannya. Kalaupun bioskop udah buka, lebih nyaman pakai Xiaomi Pad 5. Yoi. Lu bisa bikin bioskop lu sendiri dengan Iya, Xiaomi dengan Pad 5. Lu beli misalnya 100 gitu, taruh di rumah. Iya. Ya kan dijejer-jejerin, terus di sync semuanya. Satu aja Bob, tiketing deh. Tiketing aja. Iya. Wah, tapi jangan lupa kita juga ada giveaway. Itu dia Bob. Dan yang mau dapetin Xiaomi Pad 5 juga harus kepoin akun Instagramnya @xiaomi.indonesia ya. Sekarang juga ya, karena Iya. Xiaomi bakal kasih 1 unit Xiaomi Pad 5 buat kalian yang beruntung. Caranya gampang banget. Pasti Bob, dan harus jawab benar ya. Ya, kalian wajib tonton setiap segmen ini karena ada clue-cluenya. Dan nontonnya sampai selesai. Ya. Ya, untuk bisa menemukan clue yang tersembunyi dan menjawab pertanyaannya dengan benar. Betul pastinya. sekali, Kalau Bob. salah tetap gak dapet. Iya betul. Karena harus benar. Kehilangan satu segmen aja itu pengaruhnya banyak Wah. banget. Karena nih baru akan ada 1 tahun kemudian nih kita ulang lagi tayangan ya. Iya. Untuk cari jawaban yang benar ya. Yang benar Iya. lagi, iya. Nah, kalian nih pilih Redmi 10 atau Xiaomi Pad 5 guys. Lu apa, Bob? Nah, jujur gua agak bingung nih, Cup. Kalau disuruh milih, karena semuanya punya keunggulan yang kita butuhin. Betul. Ya nggak sih? Tapi kita udah dengar penjelasan detail tadi kan dari setiap produknya. Sekarang kita pengen tahu komentarnya dulu nih. Langsung dari teman-teman ya, yang udah mencoba Redmi 10 dan Xiaomi Pad 5. Ya. Dan gak perlu lama-lama lagi, kita mau undang teman-teman gamers nih dari Rex Regum Keon. Itu artinya singkatannya. Bob. Dan Bukan. si RRQ ini akan mereview langsung dengan Mabar Games Online, Oh, Bob. langsung. Jadi mabarnya langsung ya? Yoi, martabak lebar. Bukan, main bareng Bang. Oh, main Aduh, bareng. langsung aja kita lihat battle antara Pac-Man mewakili tim tablet dengan Valence dari tim HP. Check it out. Halo guys, kenalin gue Pac-Man dari Resegum Keon RRQ. Gue akan bermain mewakili tim tablet dari Xiaomi Pad 5. Menurut gue main games online itu lebih asik kalau pakai tablet. Selain tampilan lebih besar, kita bisa lihat musuh lebih mudah dibanding pakai handphone. Halo guys, gue Palen dari Resegum Keon RRQ. Kali ini gue akan membela tim HP Redmi 10
kita akan buktikan bahwa main game online pakai HP jauh lebih enak daripada main pakai tablet. Woi tim tablet, udah siap kalah lu hari ini. Gua pakai Redmi 10 nih, hati-hati aja lo ya, soalnya HP ini cakep banget. Layarnya udah Full HD+. Pokoknya mantep dah. Enak aja, jangan remehin tim gua dong, tim tablet. Gua pakai Xiaomi Pad 5 nih. Tampilan layarnya lebih luas, 11 inch. Siap-siap aja gue bantai. Gue pilih HP karena lebih compact dan ringan. Cuma 181 gram. Layarnya udah Full HD+, 90Hz pula. Jadi nggak cuma buat game, tapi buat sehari-hari lancar. HP juga lebih fleksibel, nggak cuma buat main, tapi juga buat update Instagram. Punya kamera 50 megapiksel, jadi hasil fotonya tajam. Eits, di mana-mana pakai tablet lebih enak. Layar 11 inch, luas buat main. Terus resolusinya WQHD+, jadi tetap jernih. Redmi 10 cuma 90 Hz, Xiaomi Pad 5 dong, 120 Hz. Badan boleh compact, tapi nih tablet gue udah dipakai berhari-hari masih tahan. Baterainya gede banget, 8720 mAh. Dan yang penting, performa kelas flagship. Pakai Snapdragon 860, mau game apapun lancar. Terakhir nih, quad speaker gak cuma buat main, nonton setara bioskop juga bisa. Udah ada Dolby Atmos dan Dolby Vision juga. Kita main shotgun. Orang nih. Wah, penuh tuh, jago banget gue pakai Xiaomi ini. Enak banget dong. Mau lihat pergerakannya lo. Sini gue liatin, sangat enak nih. Lompat, mulus. Wah, bener ya, enak banget ya. Walau banyak musuh di sekitar, tetap bisa gocek-gocek, gak mati. Wah, coba gocek lagi. Ini gue Pad 5 gimana? Enak banget dong, gede kelihatannya tuh layarnya. Dibatu Len. Pantul Len. Oh mati Len. Headshot, bisa headshot gak pakai HP? Tuh headshot 2 kali. Gue di headshot dari tadi lu mah gak lihat. Gede doang gak lihat. Gak ada headshotnya tadi. Tadi kemana ya? Ini tuh Len. Ini kemana Len? Nah ini headshot Len, lihat. Nah, berapa kali? Ini udah sekarat aja tuh. Gimana sih? Kan bisa ini, sabar aja bisa ini. Gue belum. Yo, thank you Pac-Man and Valence dari RRQ boy. Fix beli. Wah parah asli. Lu kalau beli yang mana lo? Gua jatuh cinta gua sama Redmi 10 Bob. Lu Redmi 10 ya? Gua penasaran banget bentuknya sama pengen megang deh. Pengen megang? Pengen gua peluk-peluk. Itu kecil sih kebetulan, gak bisa lu peluk. Iya karena kan enteng kantongin banget. bisa. Ya tapi kan bisa dipeluk Bisa, Bob. tapi kalau gue nih, gue sih Xiaomi Pad 5. Wah, Gue tim Xiaomi Pad 5. Soalnya kenapa? Gue tuh suka main game online yang tembak-tembakan. Dengan layar segitu gede, itu gue ngezoom buat ngemper musuh lebih enak. Aduh. Dengan kecepatan prosesornya lagi, apalagi nggak nge-lag gue pasti kalau main. Tapi sorry Bob, gue tetap tim Redmi 10. Tapi kita tetap temenan kan? Tapi Kan rumah kita di kampung emang beneran deketan. Dan kita tergabung dalam Xiaomi Indonesia Fans Club ya. Kita lanjut lagi ke giveaway aja kali ya. Pasti. Yeah. Jadi buat kalian yang mau ikutan, buruan cek Instagram @xiaomi.indonesia karena akan ada jersey yang ditandatangani dari tim RRQ. Rex Regum Kion. Luar biasa ditandatanganin loh. Ini tanda tanganinnya beneran pakai tangan asli loh. Asli. Iya, bukan yang kayak dicetak-cetak gitu. Nggak ada print-printan. Jadi sekali lagi kalian wajib tonton setiap segmennya ya karena ada kunci jawaban setiap segmennya. Tonton sampai selesai, jangan berkedip sekalipun ya. Berkedip lah kalau enggak gimana lo. Yang pasti kunci harus menang itu adalah harus jawab dengan benar. Itu ya pastinya. Bob, dari tadi kan kita udah banyak bahas hal tentang Redmi 10 dan Xiaomi Pad 5. Ya betul. Tapi lu tahu nggak Bob, kalau Xiaomi itu juga punya ekosistem produk. Tahu dong, tahu lah gua. Tadi kan udah di brief sebelum kita di sini. Oh iya. Iya, salah satu ekosistem produk yang lagi hits dari Xiaomi adalah Mi Smart Air Fryer. Tapi ini cocok banget buat teman-teman yang ingin menjaga pola hidup sehat nih, air fryer ini. Udah deh nih Bob. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya tentang si Xiaomi, si Mi Smart Air Fryer ini, gue punya teman.
Teman sepermainan. Bukan tuh Gua lagu. nggak tahu lah. Iya, Itu iya. Gue lagu nggak tahu, Ratu. nggak bisa nerusinnya, jadi gue nggak bisa ngelawan jokes lu sih. Gitu. Jadi gue punya temen nih Bob. Iya. Chef nih ya. Iya, dia pemenang Master Chef, Wow, juara 1. Valid dong. Valid dong kalau gitu. Dia jago banget bikin masakannya. Banyak masakannya bisa dibikin di Mi Smart Air Fryer. Iya, kemarin terakhir dia bikin rumah tipe 36 Bob. Oh gitu, dia juga arsitek ternyata. Masakan tapi. Oh masakan. Iya, tapi Iya, bentuknya iya, rumah iya. tipe 36. Ya untuk Wah, itu biar gila. kita bisa lihat dan tahu lebih jelas fitur dari Mi Smart Air Fryer dan masakan apa aja yang bisa dibikin di atau dipakai di Mi Smart Air Fryer, kita tonton aja langsung Ya langsung. Silakan Chef. Terima kasih Kiki dan Bobby. Halo semuanya, perkenalkan saya Chef Lucky Andriono, juara 1 MasterChef pertama kali di Indonesia. Biasanya kalau kita mau memasak, kita harus menyiapkan banyak banget perlengkapan. Apalagi kalau berhubungan dengan goreng-menggoreng. Perlu banyak minyak, kadang berantakan, lama, terus capek untuk nyuci semua barang yang kita pakai. Sekarang udah bukan zamannya lagi repot-repot. Kali ini saya akan bikin masakan fancy ala rumahan. Hari ini kita mau bikin pasta chips pakai produk AIoT terbaru dari Xiaomi. Biasanya kalau kita bikin pasta chips, kita butuh banyak banget perlengkapan. Tapi kali ini kita akan masak menggunakan Mi Smart Air Fryer. Alat ini memiliki kapasitas 3,5 liter. Dan ini adalah salah satu teknologi yang sangat tepat mendukung pola hidup yang sehat. Kenapa? Karena kandungan minyak yang sedikit, bebas asap, dan tentunya menghasilkan masakan lezat yang rendah kandungan lemaknya. Selain itu, Mi Smart Air Fryer memiliki kemampuan untuk mengatur temperatur mulai dari 40 derajat sampai 200 derajat Celcius yang didukung dengan motor kecepatan ganda. Oke, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memasak pastanya ini sesuai dengan petunjuk dari paketnya. Kita tambahkan 1 sendok olive oil. Terus kita tambahkan juga onion powder, lalu parmesan cheese. Nah, ini langsung kita aduk sampai merata. Temperaturnya di 150 dengan waktu 10 menit. Nah, terakhir kita kasih garnish. Nah, ini jadi pasta chipsnya, tetap crispy dan lebih sehat. Nah, menu selanjutnya kita mau bikin lava cake. Biasanya kalau kita bikin lava cake, kita harus tahu suhu dan timing yang tepat. Terlalu sebentar, kuenya nggak akan berhasil. Terlalu lama, lava cake-nya tidak akan melted. Nah, produk Mi Smart Air Fryer ini bisa dikontrol juga pakai layar OLED. Kamu bisa melihat suhu dan waktu dengan mudah melalui layar OLED dan mengontrolnya hanya dengan 1 putaran. Nggak cuma itu, Mi Smart Air Fryer ini juga bisa dikoneksikan dengan HP Xiaomi lewat aplikasi Mi Home. Sehingga kalian bisa mengontrol dan memonitor hasil masakan langsung dari smartphone kalian. Jadi kalian bisa memasak sambil melakukan aktivitas lainnya. Dan tetap bisa memantau masakan kalian. Pinter kan? Nah, satu lagi nih yang keren. Kalian bisa mengakses lebih dari 100 resep yang sudah tersedia di aplikasi. Ataupun kalau kayak gue sendiri, seorang chef, gue bisa add resep gue sendiri. Kalian bisa nambahin nama resep, set temperatur, dan berapa lama kalian mau memasak. Nah, Mi Smart Air Fryer ini juga bisa dikontrol melalui Google Assistant. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memasukkan telur dulu. Dan kita campurkan dengan gula. Terus habis itu kita aduk sampai rata. Dan sampai gulanya ini benar-benar cair. Lalu berikutnya kita tambahkan tepung terigu. Kita aduk sampai rata lagi. Nah, yang terakhir kita tambahkan coklatnya. Terus kita aduk sampai rata. Nah, kita bisa menambahkan resep kita sendiri. Di sini saya akan menambahkan lava cake, cooking temperature 150, dan cooking time-nya 10 menit.
Already lava cake and that's just started. Oke, ini sudah selesai. Kita buka. Ini dia lava cake-nya sudah jadi. Oke, kita akan lihat apakah ini melted. Nah, benar-benar melted kan? Selanjutnya kita mau bikin salmon with yogurt sauce. Kita mau marinate ikannya dulu ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan memberi olive oil dulu kepada ikannya. Sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Habis itu kita berikan garam, merica. Ini boleh pakai black pepper ataupun pakai white pepper seperti ini ya. Terus habis itu di sini ada garlic bread sauce atau garlic sauce. Habis gitu paprika powder. Nah, ini diratakan. Setelah rata kita balik. Dan kita berikan sama garam, merica, garlic powder, dan paprika powder. Setelah itu kita ratakan juga. Oke, lalu kita masukkan. Nah, kita akan memasak ikan ini dengan memakai fitur preset yang ada di Mi Home Apps. Sudah nyala. Selain Mi Smart Air Fryer ini, Xiaomi juga memiliki Mi Wi-Fi Range Extender dengan dual band yang bikin koneksi kalian makin kencang. Produk ini membantu memperluas jaringan Wi-Fi yang ada di rumah, sehingga kamu bisa dapetin sinyal Wi-Fi di bagian rumah manapun, bahkan di kitchen. Koneksi cerdas, jangkauan lebih luas. Terus kita lanjutkan dengan membuat sausnya. Yang kita campurkan adalah yogurt dengan cream cheese. Lalu kita berikan garlic powder dan kita berikan juga daun mint. Terus kita aduk sampai benar-benar mereka merata. Oke. Wow, it's nice. Terus kita taruh sausnya. Ini adalah salmon with yogurt sauce. Oke, yang terakhir ini kita akan membuat samgak cheese. Pertama yang kita lakukan adalah membuka kulit spring roll ini. Setelah itu kita berikan cream cheese. Habis itu kita berikan mozzarella cheese. Lalu kita lipat. Terus kita lipat lagi. Nah, sampai kita membentuk bentuk segitiga. Samgak ini adalah makanan snack kering dari Korea. Nah, setelah ini berikutnya adalah kita kasih minyak. Jadi pastikan kedua belah sisinya terkena minyak ya. Oke, setelah itu kita ambil air fryernya dan kita tata di dalam air fryernya. Terus kita masukkan. Dengan temperatur 150. Waktu 5 menit.
Oke, ini sudah selesai. Kita coba lihat. Wow, it's nice. Nah, Mi Smart Air Fryer ini punya desain yang cerdas dan mudah untuk dibersihkan. Lapisan panggangan ganda dengan lapisan anti lengket. Gampang untuk dicuci karena keranjang penggorengannya bisa dicuci secara terpisah. Lebih sehat, aman, dan awet. Nah, ini dia, samgak cheese sudah jadi. Oke, dari tadi kita sudah masak beberapa menu. Ada pasta chips, lava cake, salmon with yogurt sauce, dan samgak cheese. Seperti yang tadi kalian lihat, Mi Smart Air Fryer ini tidak hanya untuk menggoreng, tetapi memanggang, fermentasi, defrost daging, memasak dengan range dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Intinya, kita tetap bisa menghasilkan menu-menu berkualitas yang lebih sehat tanpa repot. Mi Smart Air Fryer, smart cooking for everyone. Aduh, Bob. Gimana? Lapar gak lo ngeliat tadi? Boleh si juga Chef nih, Lucky? boleh juga nih Chef Lucky nih, Chef pantas Lucky jadi di- juara satu Master Chef Parah. pertama, Bob. Lava cake bisa dibikin di Mi Smart Air Salmon nih, Fryer. Bob. Waduh, itu kayaknya oh Kayak my god. Kelihatannya tuh kayak menggugah selera banget ya. Wow, Tapi wow, rasanya wow, juga wow, enak. wow, wow. Itulah salah satu masakan yang bisa lu bikin di Mi Smart Air Fryer. Itu juga alasan lu untuk lu bisa punya Mi Smart Air Fryer ya. Dan kalau lu udah punya Mi Smart Air Fryer, lu harus punya juga nih, Bob. Apa nih? Untuk lu bisa mendalami resep-resep di dalam dunia virtual. digitalisasi bahkan. Iya, karena Iya. jangkauannya yang bisa menemukan lu dimanapun lu Apa tuh? berada. Apa? Pakai Lu harus apa? punya Mi Wi-Fi Range Extender. Oh, extender itu ya. Jadi tuh kalau misal lu rumah lo routernya buat diperpanjang, Iya. menembus tembok. Kan kadang gitu kan, rumah internetnya yang di atas kencang di bawah enggak. Iya, betul. Dengan Mi Wi-Fi Range Extender, Ya. ini bisa menembus semuanya. Tembok-tembok itu ditembus dan jadi semuanya equal, man. Yoi, semuanya balance sama. semuanya, Itu sama. dia tuh kehebatan Yoi. Xiaomi, bisa membuat kita merasakan hal yang sama dan semuanya. dan gak ribet masaknya, pola hidup juga bisa lebih sehat dan lancar ya. Iya, masak Tanpa juga jadi asap. lebih praktis. Biasanya kan router-router ditaruhnya jauh dari dapur. Heeh. Pas di dapur, wah sinyal kedet-kedet gitu. Iya sih, Nah, bener. Jawaban lu adalah Mi Wi-Fi Range Extender ini. Dan ini juga buat yang lagi nonton nih, gue Ya. pengen ngasih tahu aja, giveaway masih ada. Nah, itu dia. Giveaway masih ada. Sekali lagi, mana Sekali coba lagi, yang mana? nonton? Coba yang lagi nonton nih. Wah, itu yang dari kota mana udah kedip tuh, Bob? Dari Mana tadi, tuh? Bob. Wah, kelewatan pasti dia. Udah di kunci kelewatan, jawabannya. Tapi bukan Xiaomi kalau nggak bagi-bagi hadiah nih. Iya. Kali ini Xiaomi mau kasih 2 produk giveaway nih. Caranya pasti gampang, Bob. Pastilah. Xiaomi dari tadi nggak ada yang bikin kita jadi susah, Bob. Gak ada. Ini mempermudah masalah semuanya. Iya, makanya ini yang buat yang baru datang rasain. Nyesel Rasain. kan? Lu Yep. bisa kepoin aja langsung Instagramnya @xiaomi.indonesia. Menangkan 1 unit Mi Smart Air Fryer dan 1 unit Mi Wi-Fi Range Extender. Oh, jadi intinya cuma satu. Kalian harus wajib tonton setiap segmen acara ini sampai selesai. Ya. Kalau kedip nggak apa-apa, tapi setiap segmen boleh cuma 2 kali kedip ya. Iya. Dan untuk bisa nemuin clue-cluenya ya lu bisa Jawab langsung pertanyaan aja. dengan benar. Kalau benar dapat hadiah loh. Iya, akhirnya Iya, kita iya, udah iya. di penghujung acara nih, Bob. Dari Yoi. the first ever Xiaomi #1 Festival. Oh, gila, kami berharap semua yang nonton nih enjoy ya mengikuti setiap segmen acara ini. Pasti, Bob. Dan jangan lupa untuk ikuti konten giveaway yang akan diposting di akun Instagramnya @xiaomi.indonesia. Ya, coba berdoa aja. Semuanya berdoa, panjatkan doanya biar kalian menjadi pemenangnya. Coba kita rekap apa aja, Cup. Banyak banget, Bob. Banyak dan Iya. semuanya berisi, men. Iya dong. Iya dong. Tebel banget dagingnya. Iya, tuh daging. Asli. Ini recap acara, Bang. Oh iya, recap acara. Tadi Iya, kita iya. juga udah dengerin sharing session What's After #1 bersama tim internal dari Xiaomi. Ya. Terus kita juga udah dapat banyak informasi tentang keunggulan produk Redmi 10 dari Mas Calvin Noble dan member JKT48. Terus tadi kita juga udah dengerin Stefani dan Aryo Pratomo tentang Xiaomi Pad 5. Kita juga udah buktiin performa dari Xiaomi Pad 5 dengan Redmi 10 saat dipakai main game online oleh tim RRQ. Terus udah dibikin lapar juga nih ya. Wah, iya. Masak di salmon sama lava cake. Untung gua kenal. Oh, lu kenal? Iya, nanti gua mau minta resepnya ya. Oh, siap. Resep jadi pemenang Master Chef ya, Oh, resep iya, salmon bisa. ya. Bisa. Nah, Bob, masih ada yang mau dapat giveaway nggak nih? Semua yang di layar kaca Gue ya? masih mau, gue boleh ikutan dong. Boleh dong, boleh. Boleh aja. Ayolah, semuanya boleh ya. Semua yang nonton di sini boleh dapat giveaway. Bakal ada tambahan 4 giveaway lagi. Wow. Dan caranya gampang banget. Hancur
sekalian harus pantengin postingan terbaru di akun Instagram @xiaomi-indonesia. Kemudian report di akun kalian untuk dapetin goodie bag spesial dari Xiaomi Indonesia. Luar biasa, gampang banget caranya. Langsung aja lu report di akun lo ya tuh di @xiaomi.indonesia. Jangan lupa ya, gue mau ngingetin tanggal 22 September first sale-nya. Itu untuk Redmi 10 ya? Iya. Kalau gue kan jagoan gue ini Pad 5. Ya kan, Xiaomi Pad 5-nya itu first sale-nya 28 September 2021. Nah, untuk cari informasinya bisa aja langsung pantengin di @xiaomi.indonesia ya, Instagramnya pastinya ya. Itu pertama lu follow dulu. Itu Pasti. penting di follow karena update-nya bisa paling atas. Iya. Soalnya dia sering ini loh IG story. Iya, jadi sering update-update-nya bisa ketemu di Dan situ. informatif banget Bob. Banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di Borong, diborong Semuanya. aja udah tuh produk-produk Xiaomi. Saya Bobby Mandela. Dan saya Kiki Aulia. Ya, dan kami berdua dari bukan band ini, bukan band ya. bukan. Kita berdua mau pamit undur diri nih. Dan terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Dan yang siapa tahu beruntung dapat hadiah giveaway-nya. Selamat, dipergunakan dengan bijak. Dan apalagi Cup? Dan intinya pantengin aja tanggal 22 September dan 28 September. Yoi, Sekali karena lagi. di 22 itu ada Redmi 10, di 28 ada Xiaomi Pad 5. Ya. Sale-nya tuh Nah, semua. udah nih Bob. Ya udah makanya mau gua habisin Ya, nih sekarang oke. nih, mau gua habisin nih. Oke, saya Kiki Aulia. Dan saya Bobby Mandela, kami pamit undur diri dan salam sejahtera semuanya. Bye. Hey guys, perkenalkan nama gue Dwiki dari Mi Fans Bekasi. Di tangan gue ini sekarang udah ada kotak dari Redmi 10. Daripada lama, mending kita langsung unbox saja. Let's go! Oke, kita bahas ke sisi desain. Desain dari Redmi 10 menurut gue rada nyeleneh sih. Ini kan HP entry level. Cuma pas dipegang tuh rasanya kayak HP mid range. Solid banget. Nah, unit yang gue pegang ini warnanya Pebble White. Dan ya, ini warna putihnya. Kemudian di bagian belakangnya nih yang gue demen banget. Desain frame kamera yang disusun seperti ini. Nah, sekarang kita putar-putar dulu HP-nya. Di bagian kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint, tombol volume up and down. Kemudian di bagian atas ada jack audio, grill speaker, microphone, dan IR blaster. Sedangkan di sisi kiri ada SIM card slot yang dedicated alias dual SIM plus 1 SD card slot. Nah, di sisi bawah ada microphone, USB Type-C port, dan grill speaker. Iya, Redmi 10 ini punya dual speaker, di mana ini adalah fitur yang jarang banget kita temuin di HP-HP entry level. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke sisi displaynya. Redmi 10 hadir dengan bentang layar 6,5 inch, Full HD+, dan panel IPS. Tapi untuk kategori entry level, ada fitur yang jarang kita temuin lagi di HP entry level. Yap, Redmi 10 punya refresh rate 90 Hz. Kalau misalnya kita lihat dari segi spesifikasi layarnya, memang Redmi 10 ini beda kelas banget di antara smartphone entry level yang ada di pasaran. Dia udah pakai resolusi Full HD+, dan juga layar refresh rate tinggi 90 Hz. Yang dimana bisa memanjakan mata kalian saat scrolling sosmed dan juga nonton film. Selanjutnya kita bahas performanya. Redmi 10 ini hadir dengan chipset MediaTek Helio G88 dipadukan dengan RAM 4 atau 6 GB dan internal storage 64 atau 128 GB. Nah, jangan lupa, si Redmi 10 ini juga bisa kalian tambahkan RAM-nya hingga 2 GB. Terus, Redmi 10 ini punya baterai dengan kapasitas besar 5000 mAh dengan fast charge 18 watt. Nah, secara spesifikasi memang Redmi 10 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Hadir dengan chipset MediaTek Helio G88, Redmi 10 ini mampu melibas game mainstream yang ada di Play Store. Nah, selanjutnya adalah kamera. Nah, kamera di Redmi 10 ini adalah salah satu gebrakan terbaru di kelas entry level. Gimana enggak? Redmi 10 ini hadir dengan kamera utama 50 megapiksel
kemudian ditemani oleh kamera ultrawide 8 megapiksel, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel micro lens. Nah, gimana sih untuk hasil kamera dari Redmi 10 ini? Well, menurut gue hasil dari Redmi 10 ini nggak bisa dipandang sebelah mata, karena menurut gue ini hasilnya cukup bagus di kelas entry level. Hadir dengan kamera utama 50 megapiksel yang bikin kualitas gambar bisa semakin detail, kemudian dynamic range-nya oke, dan juga kalian lihat nih, ini detail banget. Nah, kalau tadi kita udah lihat hasil jepretan dari Redmi 10, gimana hasil videonya? Redmi 10 ini bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 frame per second, dan hasilnya seperti ini. So, ini juga hasil kamera belakang dari Redmi 10, kamera biasa ya. Alright, ini adalah hasil kamera ultrawide dari Redmi 10. Rada lebar ya, dan kalian bisa lihat kualitas gambarnya kayak gini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apakah Redmi 10 ini adalah the next gen smartphone entry level? Jawabannya adalah iya. Redmi 10 hadir dengan layar 90Hz, chipset MediaTek Helio G88, memori lega, dan kamera jumbo 50 megapiksel. Dan ini adalah pertama kalinya smartphone entry level bisa naik kelas dengan kamera utama 50 megapiksel, refresh rate 90Hz, layar Full HD, dan baterai jumbo 5000 mAh. Buat kalian yang penasaran dan pengen beli langsung Redmi 10, langsung aja klik mi.com dan mampir ke Mi Store terdekat kalian. Sekian, Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye. Bukan A, bukan C, bukan D. Kali ini saya kedatangan smartphone entry level terbaru, Redmi 10. Bersama saya Gagah Prakoso, dan ini adalah first impression saya. Untuk box Redmi 10 sendiri sama seperti Redmi pada umumnya. Tampak depan ada gambar HP-nya, di sebelah kanan dan kiri ada tulisan Redmi. Bagian belakangnya terdapat 4 fitur yang diunggulkan pada smartphone ini. Lanjut kita buka handphonenya. Di dalam boxnya kita langsung disambut dengan ucapan dari Om Alvin C, box tambahan yang isinya softcase dan kitab-kitab yang nggak pernah kita baca. Lanjut ada smartphone-nya dan ada adaptor 22,5 watt dan tidak lupa USB Type-C untuk mengecas handphonenya sendiri. Beralih ke desain, unit yang saya dapatkan ini bernama Sea Blue, mengusung finishing glossy dengan 2 gradasi warna berbeda yaitu silver dan biru. Pada bagian bawah kita menemukan USB Type-C, speaker utama, dan juga mikrofon. Pada bagian atasnya kita mendapatkan 3,5 mm headphone jack, ear blaster, secondary mikrofon, dan juga speaker lagi. Yang berarti ini kita dapat dual setup stereo speaker. Untuk bagian kanannya seperti Redmi pada umumnya, ada volume rocker dan fingerprint sensor yang jadi satu dengan tombol power. Bagian sampingnya cuman ada slot SIM tray. Bukan Redmi namanya kalau nggak ngasih resolusi yang tinggi. Untuk Redmi 10 sendiri dibekali panel IPS LCD dengan diagonal layar 6,5 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dimana fitur seperti ini jarang banget kita temui untuk kelas entry level. Ngomongin soal dapur pacu, Redmi 10 menjadi smartphone entry level pertama yang memakai chipset MediaTek Helio G88 12 nanometer yang diduetin dengan GPU Mali G52 MZ2. Tanpa pikir panjang, HP ini langsung saya tes dengan game yang sedang saya mainkan, yaitu COD Mobile. Untuk setting rata kanannya mentok di grafik medium dengan frame rate high. Untuk game-game lain belum sempat saya coba, untuk itu silahkan kalian request di kolom komentar. Game apa yang sekiranya cocok untuk saya coba. Soal storage, varian yang saya pegang memiliki 4 GB RAM dengan 64 GB storage. Uniknya di sini RAM-nya bisa di-expand sampai 1 GB. Tak lupa ditanamlah baterai sebesar 5000 mAh yang sanggup menemani gaming kalian, yang tentu saja sudah support fast charging 18 watt, dimana ini sudah harus menjadi standar untuk kelas entry level di zaman sekarang. Oke.
Selain chipset Helio G88, Redmi 10 juga menjadi smartphone Redmi pertama yang memakai kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Untuk menemani sensor jumbo ini, Redmi tak lupa menyematkan 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel yang support untuk perekaman sampai 1080 30 fps. Untuk sampel foto dan videonya bisa kalian lihat sendiri. Dan ini adalah sampel video kamera belakang Redmi 10 yang saya record dengan 1080p 30 fps. Dan ini sampel untuk kamera depannya, saya rekam juga di resolusi 1080 30 fps. Untuk sampling backlightnya ya karena terlalu terik juga sih. Pada seri kali ini Redmi akan kembali menaikkan kelas untuk entry levelnya, mulai dari refreshment design, layar Full HD dengan layar 90Hz refresh rate, dual stereo speaker, kamera 50 megapiksel. Fitur-fitur seperti ini sepertinya sudah harus menjadi standar untuk kelas entry level pada tahun ini. Saya Gagah undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Upload foto anti lemot, nonton drakor anti lemot, video call anti lemot.